Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya anak-anak ibu semuanya. Anak-anak ibu, video kali ini adalah pelajaran kita akuntansi keuangan. Sekarang adalah pertemuan kita yang ketiga, masih sambungan dari video yang sebelumnya. Anak-anak ibu, video kali ini adalah contoh soal dari sistem pencatatan persediaan, baik dia periodik maupun perpetual. Kita saksikan contoh soalnya ya. Nah, sekarang kita jawab dari contoh soal yang tadi. Akan kita buat jurnalnya. Berdasarkan transaksi tersebut, maka jurnalnya. Sebenarnya anak-anak ibu semua, ini semua udah ada, kalian catat dia di dalam prosedur pencatatan persediaan yang semalam. Kita bahas yang pertama. Tadi katanya dianya dibeli barang dari PD Jaya seharga 20 juta, ya kan? Pada tanggal 1 Juli dibeli barang secara kredit dari PD Jaya seharga 20 juta. Dari prosedur pencatatannya kan kemarin sudah kita buat. Nah, di sini tinggal mendebit akun pembelian, mengkredit akun utang dagang sebesar 20 juta. Sekarang kita masuk transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 5 Juli. Di soal dianya dibilang dikembalikan 10 unit barang karena rusak kepada PT Jaya seharga 1 juta. Terjadi dianya retur pembelian. Makanya dianya didebit dia utang dagang pada retur pembelian, yaitu sebesar 1 juta. Di kreditnya dianya 1 juta. Tanggal 15 dijual barang sebanyak 100 unit kepada Tuan Budi dengan harga 15 juta secara kredit. Artinya di sini jurnalnya dianya piutang dagang pada penjualan sebesar 15 juta. Kenapa di sini piutang dagang? Karena Tuan Budi membelinya secara kredit, artinya uang kita masih ada pada si Tuan Budi sebesar 15 juta. Makanya dia di sini piutang dagang pada penjualan. Terus transaksi yang terakhir tanggal 16, yaitu Tuan Budi mengembalikan 10 barang yang dibelinya dari perusahaan kita karena rusak sebesar 1.500.000, yaitu retur penjualan pada piutang dagang. Ini dia dari contoh soal. Kita bisa membuat jurnal, yang mana jurnalnya ini kita ambil dari prosedur pencatatan dengan sistem periodik atau fisik. Oke, kita lanjut dengan contoh soal yang berikutnya ya. Nah, anak-anak ibu, untuk jurnalnya hampir sama dengan metode produknya tadi, hanya saja ada yang membedakan. Dan juga jurnalnya ini kita peroleh dari prosedur pencatatannya yang dengan metode periodik. Nah, yang kedua ini yaitu dengan sistem periodik. Nah, yang pertama dia di sini tanggal 1 dia terjadi yang namanya pembelian barang secara kredit. Maka dia dapat di debitnya dianya 20 juta, di kreditnya 20 juta persediaan pada utang dagang. Kemudian yang tanggal 5 itu dia terjadi yang namanya tanggal 5 dikembalikan, yang artinya dianya retur. Di prosedur pencatatan dengan perpetual dia sudah ada utang dagang pada persediaan sebesar 1 juta. Nah, yang membedakannya itu di sini dia ada tanggal 15 dan tanggal 16.
tanggal 15. Yang pertama di situ untuk pencatatan yang ini terjadi penjualan secara kredit kepada Tuan Budi sebesar 15 juta. Piutang dagang pada penjualan sebesar 15 juta. Nah, di sini harga pokok penjualannya pada persediaan ada 5 juta. Itu nanti Ibu kasih tahu dapat dari mana. Kemudian di tanggal 16 dia ada yang namanya terjadi retur. Tuan Budi membeli ke perusahaan kita, ternyata barangnya ada yang rusak. Terjadilah dia di sini namanya retur penjualan pada piutang dagang sebesar 1.500.000. Dan di sini harga pokok penjualan dia kembali, yaitu persediaan pada harga pokok penjualan sebesar 500.000 rupiah. Dari mana ini? Yang ini dari mana? Harga pokok penjualan dari mana? Nanti buka tahu ya. Nah, anak-anak Ibu, yang membedakannya pencatatan persediaan ini dengan metode perpetual dan fisik, yaitu dianya kalau di perpetual ada yang namanya harga pokok penjualan. Kalau di fisik dia tidak ada. Maka di sini akan Ibu kasih tahu dapat dari mana angkanya. Yang pertama yaitu kita bahas dulu dianya pada tanggal 15 Juli dari transaksi yang tadi. Di situ katanya dijual barang sebanyak 100 unit kepada Tuan Budi dengan harga kredit. Nah, di sini dia ada harga pokok penjualannya. Dalam kurung di soal diketahui dianya kan ada 50.000. Artinya 100 unit yang dia beli itu kepada yang kita jual kepada Tuan Budi ini dikali 50.000 harga pokok penjualannya. Maka dia di jurnal harga pokok penjualan pada persediaan di situ dia ada 5 juta. Ini untuk transaksi yang pertama pada tanggal 15 Juli. Sekarang kita bahas di sini tanggal 16 Juli. Nah, sekarang kita bahas harga pokok penjualan yang terjadi pada tanggal 16 Juli. Nah, di situ harga pokok penjualannya katanya tanggal 16 Juli itu dikembalikan barang sebanyak 10 unit dari Tuan Budi dikembalikan ke perusahaan kita. Maka harga pokoknya kan diketahui pada tanggal 15 itu dianya 50.000. Maka 10 unit dikali 50.000 rupiah, dapat dia harga pokok penjualannya pada tanggal 16 itu sebesar 500.000 rupiah.